Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Munawaroh dari Prodi D3 Kesehatan Gigi tingkat 2 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai indikasi dan kontraindikasi pencabutan gigi yang telah dijelaskan oleh Ibu dosen Dr. Gigi Karintika Fitria M. Biomed melalui video YouTube. Nah, sebelum kita membahas indikasi dan kontraindikasi pencabutan gigi, ada baiknya kita mengetahui apa arti eksodonsia ini. Eksodonsia berasal dari bahasa Latin, yaitu exo, yang berarti mengeluarkan, dan donsia, yaitu gigi. Sedangkan pengertian eksodonsia ini sendiri yaitu ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang bagaimana cara mengeluarkan gigi secara efektif dan segala perawatan yang menyertainya. Eksodonsia ini bagian dari ilmu bedah mulut. Pembagian ilmu bedah mulut ini ada 3. Yang pertama eksodonsia atau pencabutan. Yang kedua minor oral surgery atau pencabutan gigi impaksi yang butuh dibedah sedikit dan cukup dilakukan di ruang klinik gigi oleh dokter gigi. Kemudian pembagian ilmu bedah yang ketiga yaitu major oral surgery. Biasanya dilakukan oleh spesialis bedah mulut di ruang operasi, dilakukan bersama ahli anestesiologi dan juga alat-alat yang lebih lengkap. Ilmu bedah mulut. Apa sih bedah mulut itu? Nah, bedah mulut ini adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan segala pembedahan di dalam rongga mulut dan sekitarnya. Dalam hal eksodonsia ini akan membahas mengenai gigi susu dan gigi tetap. Untuk gigi susu, apa saja yang perlu kita perhatikan untuk mencabut gigi? Yang pertama yaitu rongga mulut anak lebih kecil saat membuka mulut. Pastinya, karena secara anatomi gigi susu dan gigi tetap itu berbeda, maka alat untuk pencabutan gigi susu ini didesain khusus, ukurannya lebih kecil, agar dapat masuk ke dalam rongga mulut pasien anak-anak. Kemudian, yang perlu diperhatikan lagi yaitu tulang pada anak kurang kompak atau belum begitu keras. Perlu berhati-hati karena di bawah gigi susu ada benih gigi tetap. Bila kita tidak berhati-hati dalam melakukan pencabutan gigi susu ini, bisa jadi dapat melukai benih gigi tetap di bawahnya. Kemudian pada anak, pertumbuhan dan perkembangan tulang masih terus berjalan. Kemudian anatomi gigi sulung dan gigi tetap ini berbeda. Jangan sampai tertukar dalam melakukan pencabutan gigi. Seperti contoh kasus di gambar ini. Di sini kita lihat bahwa gigi susunya masih ada, tetapi gigi tetapnya sudah tumbuh. Dalam hal ini, gigi susunya harus kita cabut. Kalau tidak kita cabut, gigi tetapnya tidak mendapatkan ruang untuk tumbuh. Dan jangan sampai kita salah mencabut gigi dalam kasus ini. Kemudian yang perlu diperhatikan yaitu urutan erupsi gigi tetap. Kalau misalnya urutan erupsinya masih jauh, kita perlu pertimbangan khusus untuk melakukan pencabutan gigi. Indikasi pencabutan gigi susu. Hal-hal yang menunjukkan boleh dilakukan tindakan ekstraksi gigi yang pertama yaitu gigi yang sudah goyang dan sudah waktunya tanggal atau mobility derajat 3. Biasanya akar giginya sudah resorpsi, giginya cukup goyang, ini cukup dicabut dengan anestesi yang topikal dengan kloretil contohnya. Kemudian indikasi yang kedua, gigi persistensi yaitu gigi susu yang masih bertahan di dalam rongga mulut sementara gigi tetap penggantinya telah erupsi. Kemudian indikasi yang ketiga, gigi dengan perforasi radiks ke permukaan gingiva atau disebut sebagai ulcus decubitum. Perfor artinya menembus. Contohnya seperti gambar ini.
menembus gusi di daerah atas, tentunya dapat menjadi retensi plak, kemudian berkumpulnya bakteri sehingga menimbulkan peradangan. Kemudian bagian tajam yang putih ini dapat melukai bibir, menimbulkan sariawan, sehingga pasiennya nanti tidak nyaman. Ini wajib sekali kita cabut karena dapat menimbulkan infeksi lebih lanjut. Selain itu, ada juga pencabutan gigi susu yang lainnya, tetapi ini menjadi domainnya dokter gigi, yaitu gigi dengan infeksi periapikal dan tidak dapat dirawat lagi. Contohnya seperti gambar ini, ada abses di daerah periapikal, sehingga perawatan yang bisa dilakukan adalah pencabutan. Jika dilakukan perawatan saluran akar, tidak memungkinkan lagi, misalnya benih giginya masih lama tumbuh, untuk gigi permanennya ini masih lama tumbuh, sedangkan gigi susunya sudah harus kita cabut atau ekstraksi, maka perlu dipikirkan bagaimana caranya menjaga ruangan agar tidak bergeser dan cukup ruang bagi gigi tetapnya tumbuh. Maka dokter gigi akan membuatkan alat seperti ini, yaitu namanya space maintenance. Alat ini untuk menjaga ruangnya sehingga nanti ketika tumbuh, alat ini dilepas maka ruangnya tetap terjaga untuk gigi tetap penggantinya. Atau indikasi pencabutan gigi susu ini adalah untuk perawatan ortodonsia. Indikasi pencabutan gigi tetap. Yang pertama yaitu gigi yang tidak dapat dilakukan restorasi gigi lagi, seperti karies, fraktur, dan sisa akar, yang sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan perawatan saluran akar. Kemudian indikasi pencabutan gigi tetap yang kedua, gigi sumber infeksi atau kista radikular vokal sepsis. Misalnya, kariesnya sudah cukup dalam, ada infeksi di daerah akarnya, ada kista, ada granuloma. Ini akan menjadi sumber infeksi yang cukup membahayakan kalau tidak dicabut. Kemudian indikasi yang ketiga, gigi dengan kelainan periodontal yang tidak dapat dipertahankan lagi. Misalnya, giginya sampai menjadi goyang, periodontalnya sudah cukup rusak. Ini perlu dilakukan pencabutan, karena jika dilakukan perawatan cukup membutuhkan biaya yang mahal. Jadi untuk biaya yang lebih murah dapat kita lakukan dengan cara pencabutan gigi, kemudian diganti giginya dengan gigi palsu. Nah, indikasi selanjutnya yaitu gigi impaksi atau malposisi. Ini bisa menjadi gangguan di rongga mulut karena secara estetik tidak baik dan juga bisa mengganggu kesehatan, terutama pada gigi molar 3. Ketika tumbuhnya miring nih. Ini bisa menimbulkan terkumpulnya sisa-sisa makanan, sulit dibersihkan sehingga malah menimbulkan karies gigi di sebelahnya, atau bisa menimbulkan nyeri karena gigi M3 mendorong gigi sebelahnya. Kalau gigi malposisi yaitu gigi berjejal, secara estetik tidak baik dan juga terkadang bisa menyulitkan dalam membersihkan gigi. Indikasi selanjutnya yaitu gigi supernumeri adalah gigi berlebih. Ada orang tertentu yang memiliki gigi lebih dari jumlah yang wajar. Ini tentunya kalau bisa menimbulkan giginya berjejal sehingga retensi makanan dan juga mudah menimbulkan karies, maka ini menjadi indikasi untuk dilakukan pencabutan gigi. Indikasi yang selanjutnya yaitu perawatan protesa. Kemudian pada pasien yang menerima terapi radiasi di daerah kepala dan leher. Radioterapi ini bisa menjadi gangren, misalnya ada karies atau gigi yang sudah mengalami infeksi, sebaiknya harus segera dicabut karena misalnya dilakukan perawatan mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian kontraindikasi pencabutan gigi. Hal-hal yang menjadi batasan atau kontraindikasi dalam melakukan pencabutan gigi ada secara lokal dan sistemik. Ini
Kalau lokal, di rongga mulutnya terdapat atau ditemukan kelainan atau penyakit, misalnya stomatitis akut atau dentoalveolar abscess. Stomatitis yang cukup banyak, seperti gambar ini, tentunya tidak nyaman bagi pasien dilakukan pencabutan gigi. Kemudian, dentoalveolar abscess, perawatan seperti ini sebaiknya dirujuk dahulu agar pasien mendapat obat-obatan dulu untuk mengurangi atau meredakan absesnya, seperti gambar ini. Apalagi, abses ini juga biasanya disertai demam, jadi perlu obat-obatan sistemik yang diresepkan oleh dokter gigi untuk meredakan. Lalu nantinya misalkan sudah reda, maka bisa dilakukan pencabutan gigi. Kemudian untuk kontraindikasi sistemik, contohnya misalkan kelainan darah atau pembukaan darah, kelainan leukemia, penyakit jantung, kelainan ginjal, penyakit sistemik akut, kelainan imunologi, adanya tumor ganas, penderita diabetes mellitus. Ini perlu dicurigai, misalkan menemui pasien dengan kondisi rongga mulut yang cukup mencurigakan, seperti pembengkakan cukup banyak. Kemudian daerah gusinya banyak darah. Ini perlu kita curigai dan perlu dirujuk supaya dapat penanganan yang lebih serius. Karena kalau misalnya dilakukan pencabutan gigi, maka akibatnya bisa fatal dan membahayakan nyawa dari pasien. Itulah penjelasan secara singkat yang dapat saya sampaikan melalui video pembelajaran yang telah diberikan oleh Ibu dosen Dr. Gigi Karentika Fitria MBiomed. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.